Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zaina bil ikhlasi wa syirki wal khawf farja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih bina ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma laki wa saffi qulubana minal hikmi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami' amradil qulubi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ada perjumpaan minggu yang lalu tentang rukun haji yang keempat, yaitu sa'i baina Safa wal Marwah, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemarin sudah dijelaskan sampai tiga daripada persyaratan. Yang pertama adalah sa'inya itu, syaratnya sa'inya itu adalah setelah tawaf, ya. Pertama sa'i setelah tawaf. Yang kedua, memulai sa'i itu di Bukit Safa, ya. Itu dihitung 1 sampai di Bukit Marwah, ya. Dan dimulai dari Bukit Safa dengan sampai di Bukit Marwah dihitung 1 putaran. Dan yang ketiga, ya, ayujawiza bimururihi jami'u masa, dan harus mengikuti, melewati seluruh tempat sa'i, ya, nggak boleh keluar-keluar, ya, harus ada tempat, ya, tempatnya itu harus dilewati semuanya. Warabi', yang keempat, ayyas'a sab'an yaqinan walau mutafarriqah, ya, fazahabuhu min kulli lil akhari fi masa' marratan. Yang keempat, sa'inya itu harus 7 kali secara yakin. Kemarin sampai 3. Yang keempat, yang sekarang sa'inya itu harus 7 kali. Yakinan, harus yakin, nggak boleh ragu. Makanya dihitung dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, 1 kali jalan itu dihitung 1. Marwah ke Safa balik lagi dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah, ya. Harus 7 kali sa'i, walau mutafarriqah, walaupun mutafarriqah itu walaupun ada istirahatnya, nggak cepat. Yang lebih afdal cepat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Itu paling afdal. Cuman kalau ada orang istirahat dulu deh, udah 4, 1, 2, 3, 4 di Bukit Safa, istirahat dulu. Udah berapa tuh? 4, tadah, istirahat dulu 5 menit. Ntar baru lagi lanjut 5, 6, 7, boleh, ya. Walaupun mutafarriq, yang penting jumlahnya 7. Yang penting jumlahnya 7. Fadhahabu min kull lil akhari fi mas'a marratan. Setiap berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung 1. Di sini Bukit Safa, Bukit Marwah. Kita mulai dari Bukit Safa turun sampai ke Bukit Marwah dihitung 1. Ntar putar lagi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Dimulai di Safa, berakhir di Marwah.
Setiap berjalan dari bukit ke bukit itu dihitung satu. Bukitnya nggak gede, bukitnya nggak tinggi, ya, bukitnya itu kecil, ya, bukitnya kecil. Waya khudul syak fil adadi bil agal katawaf. Kalau kita ragu, ini udah yang keberapa ya? Kelima apa keempat? Kelima apa keenam? Ambil yang paling kecil. Kelima apa keempat? Keempat. Ini ke lima apa keenam ya? Lima. Enam apa tujuh? Enam. Kalau ragu, ambil bilangan yang paling kecil, jangan bilangan yang paling besar. Kalau ambil bilangan yang paling besar, nggak taunya pada hakikatnya 6 apa 7. Wah, udah selesai ini sih 7, padahal 6, masih kurang 1. Itu rukun. Kalau rukun ada yang kurang, nggak sah dah. Bisa hajinya, bisa umrohnya, karena haji dan umroh itu ada sa'i, ya, sah. Jadi betul-betul jumlahnya harus 7, ya, harus konsentrasi menghitung bilangannya. Kalau enggak, kayak kemarin itu pakai tasbih digital, ya, yang penting dari Bukit Sofa turun ke Bukit Marwah dihitung 1, Bukit Marwah sampai ke Bukit Sofa pencet lagi 2. Kalau kita udah lihat bilangan kita udah pasti apa tuh namanya, udah pasti benar. Ya, udah pasti benar. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamis kaunuhu fi batnil wadi. Ya, tawaf itu harus di perut di perut bukit dari Sofa ke Marwah, harus di situnya. Ada jalanannya kok. Ya, di Bukit Sofa itu ada jalanan. Yang tengah-tengah itu dikhususkan untuk kursi roda. Ya, bagi orang yang enggak bisa ke atas, nggak bisa pakai mobil tuh, mobil listrik, maka kalau dia mau pakai kursi roda bisa, adanya di tengah sini, panjang. Orang yang tawaf berjalan di sini, di tengah-tengah itu buat kursi roda. Terus yang dorong siapa? Yang dorong bisa keluarga. Ini kalau itu umrah bareng keluarga, kalau enggak ada tukang upahnya di situ. Kursi rodanya kita beli, enggak, udah disediain apa dia, tukang dorong gitu, ya, kalau kita capek. Yang keenam, ada musarif anhu kama yaf'aluhu jahlatul awam fil musabaqah. Yang keenam itu tidak boleh digantikan tawafnya dengan membayar orang lain. Aneh capek nih, udah aneh kasih inti aja lah 500.000, ente tawafin buat aneh. Nih, ente tawaf sendiri. Udah banyak kemudahan. Misalkan orang kegemukan, obesitas, jalan nggak kuat, udah jalan pelan aja, nggak harus lari-lari. Nggak kuat juga pakai kursi roda, bayar. Nggak kuat juga ke kursi roda, naik ke atas lantai 2 pakai mobil, bayar juga tuh mobil, ya, bayarnya lebih murah dari kursi roda, karena kursi roda itu tenaganya orang dorongin kita. Kalau mobil di atas pakai apa tuh namanya, pakai listrik, mobil listrik, ya, bisa. Kemudian wasabi yang ketujuh, an la yakuna mankusan wala muta'arridan hakadha fi Syarqawi khilafan Ibnu Hajar aitsu qala wa yujzi'u kaunahu mankusan aw kana yamshi gahgari alal aujah li anal qasdu qat'al masafah ala ay wajhi wa ala ay wajhi fardh. Dan juga yang ke-7, ya, tawafnya itu nggak boleh berbalik. Orang badan kemari, dia badannya kemari, begitu. Mundur. Orang pada ke sono madepnya, lari-lari kecil ke sono. Tapi dia berbalik begitu tuh, badannya madep ke sono. Jadi jalannya mundur, ya. Mankusan nggak boleh. Wala muta'arridan,
Begitu juga orang jalan ke sono, ente jalan kemari. Orang-orang pada ke sono, ente kemari sendirian, nggak boleh. Ya, ngelawan arah. Orang dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ke sono, aneh mau kemari. Ya, yang penting dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah satu, yang penting ada 7. Nggak boleh. Ya, nggak boleh ngelawan arah, nggak boleh juga tawafnya berbalik badan gitu. Jalan mundur, ya, nggak boleh. Nah, di sini katanya Imam Syargawi mengatakan seperti itu. Sa'i tidak boleh berbalik badan dan juga tidak boleh melawan arah. Itu pendapatnya Imam Syargawi. Tapi pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan haitsu qala wa yujzi'u kaunuhu mankusan, boleh aja. Kata Imam Ibnu Hajar boleh aja ente sa'i balik badan gitu, jalan mundur, ya boleh aja. Kaunuhu mankusan au kana yamshigah gari alal aujah, atau apa itu namanya, yamshigah gari itu pelan li'annahu qasdul masafa ala ay wajhin fardhan, karena yang dimaksud dengan sa'i itu yang penting perjalanannya nyampe dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bagaimana caranya, yang penting mau jalan mundur, ya mau lari-lari kecil mundur, mau jalan pelan nggak apa-apa, yang penting dia bisa dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Cuman pendapat Imam Hajar mengatakan yang ngelawan arah itu nggak boleh. Yang ngelawan arah itu nggak boleh. Ngelawan arah berarti menyelisih apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah begini jalannya, ente begini, ya beda sendiri. Nah, semua orang kan pasti mengikuti gimana caranya sa'i. Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sa'i itu seperti apa. Jadi orang pada begini, ente begini, lain sendiri, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau jalan sa'inya balik badan, Ibnu Hajar masih boleh, ya, masih diperbolehkan, karena yang penting dia bisa menyelesaikan sa'inya. Wa yusanu fihi taharah, dan disunahkan di dalam sa'i itu taharah. Taharah apa ya? Taharah itu berwudu, punya wudu. Ya, ingat di sa'i wudu sunnah. Kalau saya lagi sa'i, ya tangan saya kena perempuan yang bukan mahram, terusin nggak apa-apa, nggak wajib berwudu di sa'i. Tapi kalau di tawaf wajib. Tawaf wudu wajib, batal ambil lagi air wudu untuk tawaf. Karena kedudukan tawaf itu sama seperti kedudukan sholat. Sholat kita harus pakai wudu, tawaf juga harus pakai wudu. Sholat wudu kita batal, tawaf juga wudu batal, pulang. Ya, pulang wudunya, kemudian tadi jumlahnya udah berapa ya? Tawafnya udah 3, tinggal lanjutin lagi. Ya, jadi sholat wudunya batal, maka ambil lagi air wudu, ulang lagi sholatnya dari awal, ya, ulang lagi sholat. Yang pertama itu disunahkan di dalam sa'i itu taharah, bersuci atau berwudu, sunnah. Kalau batal ya nggak apa-apa, batal terusin nggak apa-apa, atau batal dia mau ambil air wudu lagi boleh, ya, tapi tidak wajib, ya, taharah di dalam tawaf. Wasatru, dan juga menutup aurat, ya, juga harus menutup aurat. Banyak laki-laki dia pakai ihram yang ujung bawahnya itu agak naik, karena dia pakai ihram begitu, dikual, dia nggak sengaja, ketika dia lari, yang ujung bawahnya ini keangkat sampai kelihatan tumitnya. Nggak boleh, harus menutup aurat. Ya, ketika sa'i itu harus menutup aurat, walaupun lagi istirahat. Baru 3 kali sa'i sama istirahat dulu, nyender, terus kakinya diselonjorin, keangkat tuh, ya, keangkat kain ihramnya, nggak boleh, tutup aurat, nggak boleh diperlihatkan. Wasatra aurah, ketika sa'i itu harus menutup aurat.
Wa masyi, berjalan. Ketika sa'i itu berjalan, jalan aja pelan. Nanti ada lampu hijau panjang, ketika kita di bawah lampu hijau baru lari-lari kecil. Udah di ujung lampu hijau jalan lagi. Emang begitu enggak? Wah, harus buru-buru cepet-cepet, enggak? Pelan-pelan aja jalan. Ya. Pelan. Wa yamshi, berjalan, enggak harus lari. Wah lari, wah yang penting selesai. Banyak orang yang sa'i. Orang kamu mau lari cepet, nggak bisa, harus begini, harus nyelip orang, kadang ada orang rombongan banyak. Pelan aja jalan, ya, berjalan. Wa tahari sa'i, ya, wa muwala fihi wa bainahu wa bainat tawaf, dan disunahkan mualah, dianjurkan mualah. Mualah di mana? Di sa'i. Habis satu, lanjut lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dianjurin. Kalau mau istirahat sebentar ya nggak apa-apa. Ya, berarti sunnah mualahnya dia kagak dapat. Sunnah pahala mualahnya dia kagak dapat. Dianjurkan tuh selesai menyelesaikan dari bukit pertama di Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, langsung lagi lanjut Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, sampai 7 kali. Tapi kalau dia nggak mualah, dari Bukit Sofa pertama mulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ke Bukit Sofa istirahat dulu sebentar, nggak langsung lagi, ya nggak mualah nggak apa-apa, karena mualah itu sunnah, ya, mualah itu sunnah. Wa bainahu wa bainas Safa, wa bainahu wa bainat tawaf. Setelah tawaf juga dianjurkan untuk langsung sa'i. Habis tawaf, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tawaf, minum air zam-zam, langsung berjalan ke tempat sa'i. Ya, jangan ngobrol dulu sejam, setengah jam. Sunnah mualahnya nggak dapat. Ya. Jadi dari tawaf ke sa'i dianjurkan untuk mualah. Saya kalau lagi sa'i, entar saya aus, lari-larian capek. Jangan takut, situ udah ada barodah. Barodah itu tempat air, ente tinggal pencet doang, udah air keluar. Airnya air zam-zam semua. Di Ka'bah itu semuanya sekitaran airnya air zam-zam semua. Gak ada air biasa, semuanya air zam-zam. Buka keran air zam-zam. Kalau di Madinah, yang air zam-zam itu yang ada di dalam masjid. Kalau di luar masjid, walaupun ada keran tinggal buka, itu bukan air zam-zam. Kalau ente mau ambil air zam-zam yang ada di masjid, ada tempat apa tuh namanya, tempat kuning tuh, warnanya kuning, orange. Nah, tinggal ente apa tuh namanya, pencet tuh air zam-zam. Yang di dalam masjid Madinah air zam-zam, yang di luar masjid bukan. Ya. Kalau di Ka'bah semuanya udah air zam-zam itu semuanya. Itu yang keempat, yaitu sa'i, dan syarat-syaratnya sa'i ada 7. Kemudian wa khamisuha, yang kelima, rukun haji atau rukun umrah yang kelima adalah al-khalbu awit tagsir. Halak apa? Halak mencukur, dicukur rambut. Ya. Halak itu mencukur habis rambut sehingga rambut ini udah nggak ada lagi botak polos. Itu namanya halak. Awit tagsir, kalau tagsir hanya menggunting beberapa helai rambut, yang lain rambut masih ada, cuma gunting doang. Nah, ya, jadi boleh mencukur seluruh rambut, boleh juga menggunting beberapa helai rambut. Ya, pilih, ya, pilih yang mana yang mau. Wa kaunuhu ruknan huwa mu'tamad. Ya, halak ini dan taksir ini menjadi rukun menurut pendapat para ulama. Jadi rukun, nggak boleh ditinggalin, ya, nggak boleh ditinggalin. Itu di dalam mencukur rambut atau menggunting rambut. Fayusabu alaih. Apa kalau kita mencukur rambut selesai sa'i,
di Bukit Marwah cukur rambut atau menggunting rambut, apakah mendapatkan pahala? Dapat, fayusab alih, ya, mendapatkan pahala. Wagil huwa istibahah mahdhur la thawab alih. Ada mengatakan bahwa mencukur atau menggunting rambut beberapa helai itu hanya hal-hal yang diwajibkan di dalam rukun, ya, rukun haji atau rukun umroh, nggak diberikan pahala. Tapi pendapat ulama kebanyakan mendapatkan pahala. Wa yajibu ayakuna min sya'ri ra's. Menggunting rambut itu harusnya rambut yang ada di kepala. Rambut yang ada di kepala, bukan rambut yang lain, ya, bukan rambut yang lain. Fala yujzi'u sya'ru ghairi. Tidak diperbolehkan rambut yang lain. Saya sayang rambut saya, boleh nggak cukur sebagai ganti rambut ini bulu dada aja deh saya cukur? Nggak boleh. Harus rambut kepala, bukan rambut yang lain, atau diganti dengan rambut yang lain, ya, harus rambut kepala. Uyushtarahu kaunuhu ba'dal wukuf wa ba'dal intisaf fi lailatin nahar, ya. Mencukur rambut atau menggunting rambut dilakukan setelah wukuf di Arafah dan setelah melewati setengah malam di hari raya Idul Adha. Waktunya tuh, jadi habis wukuf di Arafah, jalan ke Musdalifah, nunggu di Musdalifah, ambil batu, tunggu sampai tengah malam. Kalau udah lewat tengah malam, jam 12 lewat waktu sana, bukan waktu kita, waktu sana jam 12 lewat baru bergerak, lempar jumroh, tawaf, sa'i, baru cukur, ya. Nggak boleh mencukur rambut itu sebelum pertengahan malam, nggak boleh. Habis tawaf, wukuf, ya, habis wukuf dia, kemudian dia jalan ke Musdalifah, ya, saya mau cukur rambut aja sekarang deh, nggak boleh, ya. Tunggu setelah melewati setengah malam, pertengahan malam Idul Adha, ya. Qala Ramli, berkata Imam Ramli, wa aqaluhu thalathu sya'arat natfan au ghassan au ihraban. Kata Imam Ramli mengatakan mencukur rambutnya atau menggunting rambutnya paling enggak digunting 3 helai rambut, 3 aja, ya. Baik digunting, nggak digunting, gimana deh? Udah cabut aja, 1, 2, 3 dah. Kalau nggak ada gunting, natfan, dicabut. Au ihraban, wah sakit, cabut. Gimana? Udah, mau korek api, bakarnya 3 biji, dah beres. Pokoknya kalau nggak digunting, kalau nggak digunting boleh, cabut boleh, dibakar pun, ya. Paling sedikitnya 3 helai, paling sedikitnya itu 3 helai. Waman la sya'ar bi ra'sihi yundabu lahu imraran Musa ala ra'sih. Kalau orang yang emang udah botak licin, nggak punya rambut, dari sini nih berangkat haji emang untuk orang botak, ya. Udah kagak ada rambutnya, udah kagak ada rambutnya, botak. Kan ada orang botak tuh, ya, kadang ada rambutnya cuma sininya doang, ada emang botak tuan terus emang kagak ada rambutnya. Haji atau umroh udah selesai, selesai tawaf, selesai sa'i, ketika dia mau cukur rambutnya, mana rambutnya, kagak ada rambutnya, gimana? Nah, katanya ulama di sini, udah ente kalau bawa silet, jalanin aja silet di kepala, walaupun nggak ada rambutnya, jalanin aja tuh silet di kepala, ya. Cukup dijalankan, menjalankan silet di kepala, ya. Imrarun itu dijalanin silet di kepala, walaupun dia kagak ada rambutnya, supaya ngambil sunnahnya, ya, ngambil berkahnya. Saya nggak usah cukur lagi, nggak usah gunting, rambut saya kagak ada, emang. Tapi dianjurkan untuk dijalankan aja
silet atau apa itu namanya, atau pisau yang tajam dijalanin. Walau kana bi ra'sihi illah la yumkin bisababiha ta'arrud li sya'ri sabrin ilal imkan wala yufda. Ya, nah kalau misalkan memang di kepalanya ada apa itu namanya, ada luka, kepalanya ada luka, nggak mungkin nih silet atau pisau berjalan di atas kulit kepalanya, nggak mungkin. Ya udah, nggak apa-apa. Bayar fidyah nggak, bayar denda nggak nih? Ya, nggak usah. Walhal buli zakar afdal minat tagsir. Nah, kalau kita laki-laki, mana yang paling afdal? Cukur semua rambutnya atau digunting 3 helai? Nah, di sini dikatakan walhal buli zakari afdal minat tagsir. Bagi laki-laki, mencukur seluruh rambut itu lebih afdal dibandingkan dengan digunting 3 helai. Ya, walil unsa bil aksi. Nah, kalau perempuan bukan berarti nggak boleh laki-laki laki-laki menggunting 3 helai rambutnya semuanya, jadi rambutnya masih ada, boleh. Kan tadi pilihan, boleh dicukur, boleh digunting 3 helai, terserah. Tapi paling afdal buat laki-laki cukur semuanya, botak pelontos. Ya, nah kalau dia mau menggunting 3 helai rambut, ya nggak apa-apa. Bagi perempuan lebih afdalnya menggunting 3 helai rambut. Perempuan misalkan, saya mau cukur pelontos aja, boleh nggak? Makruh. Ya, boleh aja. Ya, boleh aja. Tapi lebih afdal bagi perempuan itu mencukur, menggunting 3 helai rambut. Kalau dibobotakin silahkan, cuman lebih afdalnya menggunting 3 helai rambut, udah selesai. Kalau selain ibadah umroh atau ibadah haji, perempuan mau dicukur rambutnya polos, ya sekarang ini lagi nggak ada apa-apa, iseng atau perempuan, saya mau bikin sensasi, mau cukur rambut saya dipelontosin botak, makruh. Bagi perempuan makruh. Ya, mencukur habis daripada rambutnya. Ya, jadi bagi laki-laki paling afdalnya untuk mencukur habis. Siapa yang cukur? Yang cukur bisa ente bawa mesin sendiri. Beda mesin dengan silet. Yang paling afdal pakai silet, habis tuh semua. Ya, kalau pakai mesin cukur, kayak masih ada sisanya rambut berapa inci. Paling kecil kan mesin rambut itu paling kecil setengah inci sama 1 inci, berarti kan rambutnya masih ada. Bukan itu. Yang dimaksud tuh dihabisin pakai silet. Di sana ada tukang cukur rambut tuh, ya, tukang pangkas, ya. Dan mereka juga udah tahu kalau buat yang umrah atau yang haji, yang laki-laki itu dicukur habis. Dia punya siletnya sendiri. Nyukur aja udah kayak buka kelapa, cepet, udah habis. Ya. Nah, kalau kita mau misalkan rombongan, ya, rombongan haji atau rombongan umroh, kita selesai tawaf, kita selesai sa'i, kita tidak boleh mencukur atau menggunting rambut teman kita, karena kita masih dalam keadaan ihram. Orang yang ihram menggunting rambut orang yang ihram nggak boleh. Jadi siapa? Kita minta tolong dulu nih, kita segera baru selesai sa'i misalkan. Tanya sama orang, ente udah tahalul belum? Namanya kalau udah dicukur tuh tahalul. Ente udah tahalul belum? Udah. Nah, guntingin rambutan. Jadi yang menggunting rambut yang orang yang ihram itu orang yang sudah tahalul, orang yang udah halal. Halal artinya udah digunting rambutnya. Saya gunting rambut sendiri, enggak boleh. Saya punya gunting deh, saya gunting sendiri aja, enggak boleh.
Harus yang menggunting itu orang yang udah halal, orang yang udah selesai ibadah umrohnya, ya, udah selesai daripada sa'inya. Nah, itu harus jadi catatan tuh, banyak orang nggak tahu, ya, dipikir yang penting main gunting-gunting aja, udah selesai sa'i bukit sofa digunting sendiri, nggak boleh. Ya. Lelaki ketika dia menggunting, kalau dia umrah sama mahramnya, ya, dia menggunting rambut mahramnya. Dia misalkan berangkat dengan istrinya, nah si istri ini nggak boleh digunting rambutnya sama laki-laki lain, nggak boleh. Harus yang gunting itu suaminya atau perempuan temennya dia, ya, teman rombongannya. Nah, itu boleh. Nggak boleh menggunting, yang menggunting itu laki-laki yang bukan mahram, atau pemandunya, guide-nya, nggak boleh, ya, menggunting rambut perempuan yang bukan mahramnya dia, nggak boleh. Harus perempuan yang lain atau mahramnya dia, bisa suaminya, bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa anaknya, ya, itu mahramnya dia, ya, bisa pamannya, itu mahramnya dia, ya. Fanahiyatul hajj au haqiqatuhu murakkabah fi hadhihi khamsah, wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surah ma'mur. Salam insyaallah wa batinat fid din wa dunya wal akhirah, dafiyatan min kulli syarr, jaribatan min khair, lana wa liwalidina wa auladina wa syaitan fil afiyah, karimna bika min futuh wal muluk wa rusuh wa jasad wal barzakh, karimna bika min ilmi wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahi al-'azam wa listiqlalina sabbil lana wal husna fi khair lutfin wa afiyah jamil syamil li khairat dunya wal akhirah. Lalu Habib Abdullah bin Muslim Tahir wa Imam Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah kalau ane jadi Jumat ini ane mau ke Pekanbaru, ya, ada dakwah di Pekanbaru sampai tanggal 30. Jadi kemungkinan 2 minggu Selasa itu nggak talim dulu, ya, insyaallah.